sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Oke, terima kasih. Oke, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke, Nur Syifa. Ibu. Sri Kartini. Anwar Maulana. Hadir, Bu. Yasinta. Hadir. Siti Komiah. Hadir, Bu. Valentin Rika. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Iya, Bu. Oke. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor dan dampak hubungan seks pranikah. Nah, faktor dan dampak hubungan seks pranikah ini adalah salah satu bentuk dari permasalahan sosial dalam masyarakat. Apa kemarin kalian sudah mempelajari permasalahan sosial dengan Ibu? Sudah memahami apa itu permasalahan sosial? Untuk memahami lebih dalam, kita akan melihat dari apa saja sih salah satu permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah hubungan seks pranikah. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu ada 3 pembelajaran untuk capaian pemahaman kalian pada materi ini. Yang pertama, kalian itu mampu menjelaskan pengertian dan bentuk dari hubungan seks pranikah dalam konteks sosial. Yang kedua, kalian itu mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya hubungan seks pranikah di kalangan remaja, yaitu di kalangan sekitar kalian sendiri ya. Yang terakhir, kalian itu mampu menganalisis dampak sosial apa sih akibat dari hubungan seks pranikah. Oke. Next. Kalian tahu apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar hubungan seks pranikah? Haram. Ya, haram. Terus Sesuai norma. ya, benar, tidak sesuai norma. Ya, zina. Nah, hal-hal itulah yang akan kita pelajari mengenai apa sih hubungan seks pranikah itu, kenapa menjadi salah satu permasalahan sosial seperti tadi melanggar norma, haram, zina. Kita akan memahami lebih dalam. Ya, seks pranikah ini dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama, sehingga mereka melakukan hubungan seksual ini tanpa dasar hukum dan agama dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, seks pranikah itu dapat dipahami sebagai bentuk dari perilaku yang menyimpang, seperti tadi yang disampaikan oleh Rika, bahwa seks pranikah ini telah melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Oke. Untuk lebih segar lagi kalian memahami materi ini, kita akan explain terlebih dahulu. Nah, kalian pernah nggak sih kemarin kan viral-viral mengenai lagu mengenai topik sakinah, betul. Nah, kalian sudah tahu nadanya kan? Tahu, Bu. Kolaborasi dalam materi kita agar kalian lebih paham. Oke? Ibu awali terlebih dahulu untuk kalian lebih nanti bisa mengikuti ya. Baik, Bu. Oke, 1, 2, 3. Penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan. Seks pranikah, seks pranikah, seks pranikah. Mari cegah dengan iman, mari cegah dengan moral. Hindari seks pranikah. Oke, bisa? Bisa. Oke, bareng-bareng dengan Ibu ya. Baik, 1, 2, 3. Penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan. Seks pranikah, seks pranikah, seks pranikah. Mari jaga dengan iman, mari jaga dengan moral. Hindari seks pranikah. Oke, baik. Untuk betul, seks pranikah ini harus kita cegah dengan iman, dengan moral. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Dan kalian bisa pahami Itu kan videonya dulu haruan. ya. Sebelum kan nggak boleh. Itu kan haruan.
udah jadi semakin sering diomongin dengan terang-terangan, terutama di kalangan anak-anak muda. Apa itu? Seks, lebih spesifiknya adalah sex before marriage. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang Amerika, baik pria dan wanita, telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu, sebuah survei terhadap lebih dari 38.000 orang hingga usia 44 tahun, 95% orang Amerika telah berhubungan seksual sebelum menikah. Itu kan di Amerika. Kalau di Indonesia, data dari KPAI dan Kemenkes 2013 sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sebesar 46% remaja Indonesia berusia 15 hingga 19 tahun sudah berhubungan seks. Wow. Fakta menunjukkan bahwa mereka yang telah berhubungan seks sebelum menikah biasanya mulai melakukan di umur yang sangat muda. Padahal risikonya besar. Mereka bisa terkena penyakit kekerasan seksual dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Inovasi Penelitian pada tahun 2022 mencatat setiap tahunnya 15 juta remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun melahirkan. Dan setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi yang 20%-nya dilakukan oleh remaja. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat membawa dampak buruk pada hubungan yang selanjutnya dan berpotensi merusak masa depan kita. Saat kita melakukan hubungan seksual, kita memberikan diri secara penuh, bahkan terikat secara fisik dan emosional kepada seseorang. Jika terjadi di luar pernikahan, tanpa adanya komitmen, itu akan menghancurkan kedua belah pihak. Jika hubungan ini tidak berlanjut, tentunya akan meninggalkan luka dan trauma yang mendalam. Meskipun akhirnya kedua pasangan ini menikah, seks sebelum menikah bisa menghilangkan respect terhadap satu sama lain. Salah satu alasan mengapa. Oke, tadi sudah ditampilkan data mengenai dari Amerika, dari bahkan Indonesia itu sendiri mengenai seks pranikah itu sendiri. Nah, seks pranikah ini dialami di Indonesia terdapat 62,7 remaja melakukan hubungan seks pranikah, yang mana rentang umurnya itu ada di 15 sampai 19 tahun yang dilakukan oleh para remaja dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dan tadi sudah didengarkan banyak sekali faktor-faktor dan dampak akibat dari seks pranikah ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari hubungan seks pranikah itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengaruh media sosial. Nah, kalian ini kan sangat dekat dengan dunia digital, sangat dekat dengan media sosial yang memberikan konten-konten yang sangat bisa diakses oleh kalian. Nah, media sosial ini menambahkan konten yang mengandung unsur seksual secara terbuka, karena akses yang kalian buka itu lebih bisa diakses dengan gampang. Hal inilah yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kalian. Yang kedua, ada pemahaman yang kurang. Nah, inilah perlunya adanya nilai-nilai agama yang kalian pahami untuk menjadi pedoman hidup kalian. Ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang lemah, ya atau mungkin bisa tidak memiliki pedoman moral yang kuat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalian akan keliru nih, mana yang benar sih untuk menjalani hidup dan mana yang salah, karena kalian tidak memiliki pedoman moral. Nah, makanya perlunya pemahaman agama yang kuat untuk menghindari hal ini. Yang ketiga, ada pengetahuan dan pendidikan seks yang kurang, yang mana banyak warga itu yang belum mendapatkan pendidikan seks yang benar. Nah, akibatnya mereka tidak memahami risiko dan tanggung jawab dari hubungan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau penyakit menular. Nah, rata-rata remaja saat ini itu tidak memiliki pemahaman bahwa dari hubungan seks pranikah ini faktornya itu akan terjadi adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit yang menular, sehingga mereka dengan mudah melakukan hubungan seks pranikah karena mereka tidak mengetahui ilmu yang lebih
Yang selanjutnya apa? Ada budaya atau tradisi. Nah, budaya saat ini kan masih kuat juga walaupun adanya modernisasi, budaya-budaya ini masih terikat dalam masyarakat. Nah, beberapa budaya atau tradisi ini bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap seksualitas. Contohnya, pada masyarakat pedalaman, hubungan seks terjadi itu biasanya pada umur rentan. Mereka masih bisa melakukan pernikahan dini. Hal itu masih wajar-wajar saja. Nah, hal inilah yang bagaimana cara pandang masyarakat terhadap seksual ini masih merasa dinormalisasikan. Apalagi kebudayaan barat yang tadi sudah ada di data bahwa 95% masyarakat Amerika itu sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan ini menjadi faktor juga bagi negara-negara berkembang mengikuti budaya populer di barat. Selanjutnya adanya kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Nah, remaja saat ini tuh karena orang tuanya sibuk terhadap pekerjaan, tidak memikirkan mereka, maka mereka itu merasa kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau bimbingan dari orang tua, sehingga mencari perhatian di luar rumah. Nah, hal-hal inilah yang sangat mempengaruhi. Ketika mereka mendapatkan pacar yang perhatian, mereka dengan terbuka melakukan apa saja yang pacarnya mau, tanpa memikirkan apa resikonya. Nah, yang terakhir ada lingkungan atau pergaulan yang salah. Nah, remaja saat ini karena kurangnya kasih sayang tadi, mereka tidak melihat mana lingkungan yang baik untuk pertumbuhannya, mana lingkungan yang benar-benar harus bisa mensupport dia, sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang mana remaja bergaul dengan teman yang berperilaku bebas, tidak mematuhi norma, tanpa sadar mereka akan ikut-ikutan lepasan berpikir panjang. Mas Anwar, tidak boleh tertidur ya. Tidur Bu, saya harus tulis. Ayo fokus ya anak-anak, oke? Ya, Bu. Untuk faktor-faktor apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, Ibu harap sudah memahami ya. Kamu. Sudah. Oke, selanjutnya ada dampak seks pranikah. Yang pertama, ada kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, hal inilah yang tadi mereka itu tidak mengetahui pengetahuan dari dampak apa sih yang terjadi akibat dari hubungan seks pranikah. Ya, ada kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kehamilan yang tidak direncanakan ini akan berakibat pada pernikahan dini yang saat ini kasusnya di Indonesia tuh sudah mulai banyak. Mereka berbondong-bondong ke KUA untuk meminta dispensasi pernikahan dini karena mereka sudah melakukan seks pranikah yang berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua ada dampak kesehatan. Nah, tadi rentang umur yang 15-19 tahun itu yang mana alat reproduksi mereka atau bahkan alat yang mungkin dalam kandungan mereka ini membuat mereka harus melakukan hubungan seks pranikah. Kesehatan seperti itulah yang akan berdampak pada perilaku-perilaku yang akhirnya menimbulkan penyakit menular dan lain sebagainya, atau bahkan pada ibu hamil yang karena umurnya masih rendah dia bisa berakibat total pada kematian. Yang terakhir ada dampak mental. Nah, ini diakibatkan dari kedua dampak di atas. Ketika mereka sudah terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, mereka akan berdampak pada kesehatan mental mereka. Mereka masih pada usia yang produktif, tapi mereka tidak bisa produktif karena mereka sedang hamil. Nah, hal ini kan berdampak pada bagaimana status masyarakat yang tadi ada norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat yang mereka langgar, sehingga pemahaman masyarakat terhadap mereka itu akan buruk atau stigma mereka terhadap pelaku seks pranikah ini akan buruk, sehingga mengganggu pada mentalitas dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Silakan atau tidak ini? Kalau misalnya dampak yang panjang itu seperti apa, Bu? Dampak yang panjang itu ketika mereka sudah tahap pada kehamilan yang tidak direncanakan. Karena kehamilan yang tidak direncanakan itu mereka akan
lagi stigma sosial atau bahkan ketika kehamilannya itu pada rentang umur yang tidak sesuai, maka mereka akan berakibat fatal pada kematian itu sendiri. Berarti sangat berbahaya gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke. Untuk memahami lebih dalam, Ibu ada LKPD nih. Nah, Ibu ada sebuah studi kasus yang sudah Ibu masukkan ke dalam dashboard. Sudah ada deskripsi singkat dari studi kasus itu. Kalian bisa cermati dan kalian bisa pahami. Oke? Paham, Bu, Ibu akan bagi menjadi dua kelompok ya. Baik, Bu. Waktunya 5 menit ya.
kasus aborsi ilegal yang ada di Kabupaten Malang yang melibatkan 2 mahasiswa. Jadi pertama itu gimana pendapat kelompok kami terhadap fenomena praktek aborsi. Nah, kalau dari hasil diskusi kelompok kami itu fenomena itu menggambarkan adanya pergeseran nilai sosial dan melemahnya kontrol moral dalam lingkungan, Bu. Nah, terus hubungan di luar nikah yang dilakukan tanpa tanggung jawab menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang konsekuensi sosial, hukum dan psikologis dari kedua pelaku gitu. Kemudian faktor-faktor yang mendukung yang mendorong terjadinya seks ini tuh dalam kasus ini antara lain adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan seks berbasis tanggung jawab, terus lemahnya kontrol diri serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku bebas. Terus juga ada faktor tekanan emosional, rasa malu dan ketakutan terhadap penilaian masyarakat. Nah, dari kasus ini tuh ada dampaknya dari seksualitas ini dalam kasus ini sangat luas, tidak hanya menyebabkan kematian janin akibat aborsi, tapi juga menimbulkan kerugian moral, psikologis dan hukum bagi pelaku. Terus pesan moral yang kita pelajari adalah pentingnya pendidikan karakter dan seksualitas yang komprehensif di lingkungan kampus dan keluarga. Remaja dan mahasiswa perlu dibekali pemahaman tentang tanggung jawab sosial serta konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan. Terus juga dukungan lingkungan dari dukungan lingkungan yang terbuka dan komunikatif juga diperlukan agar mereka dapat mencari solusi yang tepat tanpa melanggar norma sosial atau hukum. Terima kasih. Oke. Nah, salah satu contohnya lagi ada aborsi. Nah, ketika mereka tidak siap untuk menikah atau melakukan pernikahan dini, mereka akan lebih memilih untuk aborsi, yaitu membunuh janin anak itu sendiri. Yang mana dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Anwar, banyak sekali dampak yang timbul dari hukum, sosial dan moral itu sendiri. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Ibu. Oke. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Boleh. Kalau dari saya sendiri ya Bu, dari pembelajaran Ibu hari ini, Ibu membahas tentang faktor-faktor terkait dengan seks pranikah itu, kemudian dampak apa aja sih yang dihasilkan dari hubungan tersebut itu. Terus kemudian jadi saya juga bisa belajar lebih aware gitu Bu terhadap yang ada gitu, permasalahan yang ada khususnya dengan hubungan seks di luar nikah gitu Bu. Oke, baik, betul. Nah, terakhir Ibu ada games nih biar kalian semangat. Ibu sudah Wow. yang bernama jejak sosial. Temukan faktor Wow. yang saling ter. Wow. Ayo, ini ada nih, ada 6 faktor. Berarti semuanya maju ya satu-satu. Wow. Aku nak.
di cinta itu bukan diranjang, tapi di kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, yang keren itu bukan yang nekat, tapi yang bisa ngasih cinta dengan sehat. Makanya akan lebih bisa memandang masa depan kalian lebih ke depan tanpa melihat apa saja sih tren-tren yang berdampak buruk pada pada masa depan kalian. Mungkin cukup itu sekian yang ibu bisa sampaikan. Bisa ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas Mas Anwar, boleh minta tolong. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa lagi, Pak. Doa selesai. Amin. Oke, ibu cukupkan akhir kata.